Assalamualaikum. Izinkan saya, Hijriah Anissa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, akan melakukan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul budaya positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog antara guru atau orang tua dengan murid untuk menumbuhkan karakter tanggung jawab dan mandiri pada murid. Tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran dan juga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah yaitu tahapan yang berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pergeseran guru dari stimulus respon ke proaktif dan juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sedangkan pada tahapan menanyakan keyakinan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid dan juga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kali ini saya akan menerapkan segitiga restitusi pada beberapa kasus. Kasus 1. Vika sering mengantuk di kelas saat jam pelajaran dan juga Vika sering terlambat mengumpulkan tugas. Vika, Ibu perhatikan, selama pelajaran kamu sering mengantuk. Kemudian berdasarkan data, itu tugas kamu sering telat. Bahkan tugas yang terakhir itu kamu belum mengumpulkan. Kenapa, Vika? Sering begadang. Sering begadang? Kalau malam begadang? Begadangnya apa yang dilakukan? Main game, ngopi. Ngopinya di mana? Derajat. Di derajat? Yeah. Jauh sekali. Sama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Jadi kalau pada saat ngopi itu sampai lupa waktu. Terus kemudian kalau di rumah main game sampai lupa waktu juga. Sebetulnya kalau kita kan manusia sosial ya, makhluk sosial itu pasti memang butuh teman. Nah, pada saat berkumpul itu sering lupa waktu. Itu tidak hanya Vika saja, banyak orang kalau pas ngobrol itu pasti lupa waktu sampai tahu-tahu subuh ya, seperti itu. Sama juga kemudian kalau main game itu juga sering lupa waktu. Bu Anissa mungkin kalau ngobrol itu ya sampai lupa waktu, sampai tugasnya itu kadang terbengkalai ya. Jadi alasan tadi kamu sering mengantuk karena Begadang. sering begadang. Oke, sering begadang dan sering ngopi. Vika, kamu masih ingat ya keyakinan kelas kita? Apa diantaranya? Mengikuti pelajaran dengan aktif ya. Jadi selalu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Padahal kamu kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, padahal tugasmu sering telat, sering molor. Nah, Vika, untuk mengatasi permasalahan kamu yang sering mengantuk pada saat pembelajaran, kemudian tugas-tugas, biar kamu bisa mengumpulkan tepat waktu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Tidak begadang, kadang
tugas dulu baru bermain. Ya, mengerjakan tugas dulu baru bermain. Harus pandai Pandai apa? pandai Membagi waktu. ya, pandai membagi waktu. Jadi yang pertama kamu sudah menemukan solusinya ya. Berarti begadangnya dikurangi. Main gamenya setelah Belajar. iya, setelah belajar baru main Game. game. Oke, Vika siap ya? Siap. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Oke, mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya kamu sudah tidak mengantuk lagi dan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Deal? Deal. Oke, terima kasih Vika. Setelah mendiskusikan dengan dua duka, saya lega karena menemukan solusi agar saya tidak mengantuk saat pelajaran. Implementasi segitiga restitusi pada kasus kedua. Nadira marah kepada Tasya karena dia sudah mengumpulkan tugas melalui Tasya, namun masih ditegur oleh guru mata pelajaran. Nadira, Tasya, tadi ibu dapat laporan dari Atta. Katanya tadi di kelas kalian bertengkar. Nah, ada apa? Coba sekarang yang mau menjelaskan dulu siapa dulu? Ini Bu, kan saya sudah mengumpulkan tugas. Terus saya ditanya sama Bu Nadira, "Loh Nadira kok belum ngumpulin tugas?" Terus saya jawab, "Saya udah ngumpulin ke Tasya, tapi Tasya bilangnya belum." Oke, Tasya, kamu sudah merasa menerima tugas dari Nadira apa belum? Belum, Bu. Belum. Nadira, marah itu wajar karena kamu sudah merasa susah payah mengerjakan tugas, tapi ternyata tugasnya tidak ikut terkumpul ke Bu Lismira. Wajar, Bu Anissa pun akan melakukan yang sama, akan merasa marah juga, akan marah ke Tasya juga. Tapi kamu tadi sampai teriak-teriak keras sekali, ya? Itu benar apa salah? Salah. Ya, berarti kalau kita sampai teriak-teriak itu bukan hal yang wajar ya kalau dilakukan di sekolah kita. Masih ingat ya kesepakatan kelas kita? Iya. Ya, apa? Saling menghormati antar teman, Iya. menghargai, Ya, bertanggung jawab, apalagi? tidak berkata kasar, Ya, selalu selalu berkata sopan, Iya. selalu sopan sama. Iya, selalu berkata sopan dengan teman, tidak boleh berkata kasar. Oke, kalau begitu kamu sudah mengakui ya kesalahanmu. Sudah. Oke. Nah, Tasya, ini kira-kira langkahnya apa ini? Biar Nadira ini tidak marah-marah lagi. Nanti saya akan coba konsultasi dulu sama Bu Lismira. Barangkali tugasnya kesulit ditumpukan. Ya. Oke, Nadira. Nah, tadi kan Tasya sampai hampir mau menangis ketika kamu marah-marah. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Saya minta maaf. Ya, Terus besok lagi mau mengulangi tidak? tidak. Nah, besok lagi kalau ada tugas atau kalau ada miskomunikasi berarti harus konfirmasi dulu ya. Oke, sekarang silakan kalian bermaaf-maafan. Tasya minta maaf atas perkataanku yang kasar dan menuduhmu yang enggak. Saya yang minta maaf ya, Dir, dan menuduh kamu. Ibu. Ya. Sama oke, berarti masalah ini terselesaikan ya? Iya. Ya, kalian kan teman. Seharusnya kalau sesama teman itu saling Maafkan dan ya. Saling dulu. Terima kasih. Soalnya sudah terselesaikan. Saya sudah jalan dengan Tasya. Saya sudah flash dulu masalahnya dengan baik.
Demikianlah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, semoga kita lekas tergerak untuk bergerak dan segera menggerakkan. Salam dan bahagia.